Assalamualaikum, bertemu lagi di channel aku, Kartini Istanto. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini aku akan men-share lagi rutinitas aku. Nah, hari ini aku lagi nggak sholat teman-teman. Jadi aku tadi bangun di jam 5 subuh ya. Nah, ini anak aku minta request dibikinin sop sayuran gitu pakai kentang dan wortel, dan juga minta dibikinin nugget. Ini untuk bekal anak aku sekolah ya. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, dan tetap semangat ya. Biasa kalau lagi sholat aku tuh kebangun di jam 3 atau di jam 4 ya teman-teman, karena memang waktu sholat subuh sekarang itu di jam 4 lewat 7 menit udah azan subuh ya kalau di daerah aku. Nah, karena hari ini aku nggak sholat, makanya aku biasa bermalas-malasan dan aku mulai beraktivitasnya di jam 5 subuh. Nah, ini alhamdulillah nugget aku udah mateng, sayuran aku juga udah mateng. Untuk terakhirnya aku masukin daun bawang ya. Nah, ini alhamdulillah udah selesai semua. Nah, ini udah di siang hari teman-teman, berkisaran di jam 1 lewat. Kebetulan ada tukang asinan sayuran seperti ini ya, dan aku tuh memang udah lama banget nggak makan sayuran asinan seperti ini, jadi lagi kepingin, ya udah aku beli aja. Jadi untuk harga asinan sayur ini proporsinya itu di harga 12.000. Kalau kalian mau pakai tambahan kerupuk kuning itu ditambah dengan harga 6.000 ya, jadi totalnya itu bisa 18.000 rupiah untuk harga sayuran asinan seperti ini dan ditambah kerupuk. Nah, ini tuh sayuran asinan ini tuh menurut aku enak ya teman-teman, dia tuh seger, udah gitu ditambah lagi dengan bumbu kacang. Di sini siapa nih yang penyuka asinan sayuran seperti ini? Asinan sayuran ini tuh makanan khas Bogor bukan ya teman-teman? Nah, ini alhamdulillah udah jadi. Aku udah nggak sabar banget buat menikmati ya makan asinan sayuran di cuaca yang sangat cerah-cerah seperti ini ya, secerah hati aku. Nah, ini aku mau cobain dan ternyata Masya Allah ya teman-teman, asinan sayur ini menurut aku enak ya teman-teman, dia seger tapi aku nggak pakai kerupuk karena memang aku lagi ngurangin makan-makan gorengan teman-teman. Lagi berusaha ikhtiar aja untuk menjaga daya tahan tubuh ya teman-teman. Untuk enggak memakan makanan yang berbau tepung, karbohidrat yang tinggi. Ya memang lagi mengurangi aja sih, untuk aset kita ke depan ya, untuk jangka panjang tubuh kita, karena kan Allah udah kasih tubuh kita yang sehat, yang kuat, kita seharusnya kita tuh bisa menjaganya ya. Nah, ini teman-teman, jadi ini aku tuh beli kerupuk tadi di agen, ini emang untuk kebutuhan jualan warungan aku ya. Jadi aku tuh memang nggak beli sebal-sebal untuk kerupuk, karena memang kerupuk itu lama habisnya ya teman-teman. Jadi ya jarang-jarang aja sih ada yang beli kerupuk, tapi aku tetap berusaha buat warung aku tuh lengkap ya teman-teman, walaupun barangnya sedikit-sedikit, tapi yang penting kalau di setiap ada yang beli itu selalu ada tersedia. Yang aku beli kerupuk oren dan kerupuk warna-warni ya. Nah, ini aku jual per ikat ini 100 gram yaitu di harga 3.000 rupiah aja. Ya murah meriah ya teman-teman, memang harga kerupuk juga murah ya modalnya. Jadi aku ngambil keuntungannya tuh memang nggak bisa banyak juga ya, yang namanya warung kelontongan seperti ini. Memang kalau ngambil keuntungan itu memang nggak bisa banyak, karena kita kan harga jual itu harus sama rata dengan warung-warung yang lain ya teman-teman. Kalau bisa warung kita tuh harus lebih murah, paling nggak lebih 500 rupiah aja, itu kadang orang-orang belanjanya lebih suka ke kita ya. Nah, ini alhamdulillah aku udah selesai juga untuk ngebungkus-bungkusin si kerupuk-kerupuknya seperti ini. Nah, ini aku taruh aja di etalase seperti ini, di deretan aku taruh garam, aku taruh juga santan kara, gula merah, dan juga gula putih ya teman-teman.
Nah ini lanjut cerita, aku lagi pengen banget makan ketan uli ya. Di sini siapa nih yang suka ketan uli? Jadi untuk bahan-bahannya ini aku pakai ketan beras ukuran 1 liter dan aku kasih kelapa parut sebanyak 200 gram ya. Nah untuk airnya ini itu cukup sampai ketannya terendam aja ya teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak. Nah di sini aku juga kasih garam 1 sendok makan. Ini karena sendok aku kecil jadi aku pakai 2 sendok ya, dan aku ketambahin santan kara. Ini tuh supaya ketannya tuh makin gurih dan juga enak ya teman-teman. Nah ini kita aduk-aduk dulu supaya santan dan si beras ketannya ini tercampur merata. Kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Nah ini aku mau masak aja di rice cooker, tapi kalau kalian mau kukus di panci juga boleh ya. Nah ini alhamdulillah ketan aku udah mateng. Ini hasilnya seperti ini teman-teman. Ini tuh wangi banget teman-teman, wangi dari aroma santannya ya. Nah nanti setelah ini aku mau taruh dulu di baskom seperti ini. Nah ini nanti aku mau tumbuk ya teman-teman. Aku mau tumbuk sampai tekstur ketannya itu menjadi halus dan licin ya. Membuat ketan uli ini tuh sebenarnya mudah banget ya, dan untuk bahan-bahannya juga mudah banget ditemuin, ekonomis dan juga murah meriah. Siapa nih di sini yang penyuka ketan uli seperti ini? Kalau di daerah aku ketan uli ini per piece-nya dijual dengan harga Rp2.000 ya. Nah ini udah cantik ya teman-teman, teksturnya juga sudah kalis, sudah halus seperti itu. Nah lanjut ini aku mau masukin ke dalam nampannya yang udah aku olesin dengan minyak ya. Untuk 1 liter ketan ini aku jadi 2 nampan seperti ini ya teman-teman, jadinya ya lumayan banyak ya. Jadi kalau kalian nggak mau goreng semua, kalian bisa simpan dulu di lemari es. Jadi kalau kalian mau makan, kalian tinggal goreng ya. Ketan uli ini bahan-bahannya tuh mudah didapat ya teman-teman, dan juga murah meriah ya. Dan ini juga bisa buat kalian cemilan sambil minum teh, atau juga buat cemilan-cemilan kalau lagi kumpul-kumpul sama keluarga. Pokoknya cemilan di segala suasana. Tapi ini bagi yang suka aja ya dengan ketan uli ini ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah udah jadi ketan ulinya aku. Ini udah set ya, dia udah dingin. Nah ini aku mau pindahin aja ke tempat yang lebih besar. Jadi ini aku mau potong-potong menjadi 5 bagian ya teman-teman. Aku potong menyerong seperti ini ya, jadi hasilnya terlihat cantik seperti ini teman-teman. Nah lanjut, ini aku udah panasin minyaknya, langsung saja aku mau goreng. Untuk menggoreng ketan uli ini tuh sebentar ya teman-teman, karena kan pada dasarnya dia udah matang ya, jadi tinggal digorengnya aja. Jadi nggak terlalu lama juga untuk menggoreng si ketan uli ini, dan usahain apinya jangan terlalu besar ya teman-teman, jadi tidak mudah gosong. Alhamdulillah ketan uli aku udah mateng. Nah ini hasilnya seperti ini, dia itu di luarnya itu garing crispy, tapi di dalamnya tuh lembut banget teman-teman, dan ini tuh wangi kelapanya dan juga ada rasa kelapanya tuh yang bikin makin enak ya. Nah ini lanjut di sore harinya, ini aku mau bersih-bersih dulu rumah yang memang udah banyak debunya ya teman-teman. Kalau misalnya ngelap-ngelap seperti ini memang aku tuh nggak rutin setiap hari, jadi ya hanya sebulan 2-3 kali aja ya. Nah sambil beberes rumah aku tuh lagi dengerin sholawatan ya teman-teman. Masya Allah, sholawatan itu menyejukkan hati banget ya teman-teman. Apalagi kalau kita selalu nggak pernah lepas dengan yang namanya sholawat ya, karena sholawat kita itu nanti yang akan memberikan syafaat buat kita. Amin ya Allah.
Nah, ini juga aku ngelap-ngelap kaca aku karena memang udah banyak banget debunya. Ini tuh memang kalau dari kamera nggak terlihat ya teman-teman. Aslinya kain lap aku udah menghitam seperti ini karena memang udah berdebu banget. Seharusnya kalau bersih-bersih gini tuh memang tiap hari ya, tapi ya apalah daya kita ibu rumah tangga yang kerjaannya itu udah banyak banget selain ngurusin ngelap-ngelap seperti ini. Apalagi ini jendela aku juga udah kotor banget teman-teman, dan ini juga untuk ngelap-ngelap jendela juga aku cuman di seminggu sekali aja ya. Rutinitas memang selalu berulang-ulang setiap harinya. Yang penting kita tetap semangat ya teman-teman, karena kalau rumah kita bersih, kita para penghuninya juga bakalan lebih nyaman ya. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman ya, dan malaikat pun seneng banget sama rumah-rumah yang selalu bersih. Dan di dalamnya juga selalu ada pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Ayo di sini siapa nih yang kepingin banget rumahnya dimasukin sama malaikat. Jadi harus tetap semangat ya untuk beres-beres rumahnya. Dan ini lanjut aku mau bersihin jendela kamar aku karena memang udah kotor banget. Menurut aku bersih-bersih gini juga sama aja kita berolahraga ya teman-teman. Jadi kalau yang nggak sempat olahraga, ya udah bersih-bersihin aja rumahnya. Jadi kan dia juga seperti olahraga, dia keringetan juga, yang ngeluarin toksin-toksin dalam tubuhnya. Karena kalau kita banyak gerak, otomatis itu kita berkeringat ya teman-teman. Kalau kita males-malesan, cuman kerjaannya tidur-tiduran, rebahan-rebahan, scroll-scroll sosial media aja, itu kadang badan itu pada sakit ya. Ngerasa nggak sih teman-teman kalau aku seperti itu ya teman-teman. Jadi paling nggak walaupun kita males-malesan, tapi di sore harinya kita tuh harus gercep-gercep beberes rumah. Karena memang secara itu juga kewajiban kita kalau di saat suami kita pulang, itu rumah harus sudah dalam keadaan bersih ya. Jadi kadang suami pulang, dia sudah capek, ngelihat rumah masih berantakan, kan kita juga kasihan ya teman-teman. Apalagi taat sama suami, berbakti sama suami, membahagiakan suami, menyenangkan suami, itu pahalanya Masya Allah ya. Nah, nggak berasa video aku udah mau selesai. Aku ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia nonton channel YouTube aku. Semoga videoku ini bisa bermanfaat, bisa menghibur dan menginspirasi. See you. Assalamualaikum.